kemarin, nanti di pertemuan terakhir ada tugas yang dikumpulkan minggu depan, nggih. Baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, kita mulai. Kita lanjutkan untuk mencari penyelesaian dari persamaan tidak homogen dengan koefisien konstan ketika X-nya itu adalah berbentuk persamaan polinomial gitu, karena yang persamaan eksponensial dan persamaan persamaan eksponensial dan persamaan persamaan eksponensial dan sin cos sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk ke materi kita untuk persamaan diferensial linear tingkat n yang tidak homogen dengan koefisien konstan untuk bentuk X yang terakhir, yaitu berbentuk persamaan polinomial. Sekarang kita lihat. Ya, kita lihat. Kita masuk ke materi berikutnya. Nah, sekarang maaf kebablasan. Ini untuk yang ketika X-nya itu adalah berbentuk persamaan polinomial, iya toh? Ini materi kita adalah ini, yaitu jika X-nya berbentuk persamaan polinomial, bagaimana ya cara mencari YP-nya gitu ya. Jadi untuk mencari YP-nya, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah membagi satu dengan FD, karena kita menggunakan metode inverse operator. Jadi kebalikan operator artinya satu dibagi dengan fungsi diferensial operator. Maka akan didapat bentuk ini, A0, A1D, plus dan seterusnya, kalikan X pangkat M. Hasil ini A0 plus A1D plus A kuadrat D kuadrat plus A3D pangkat 3 dan seterusnya, ini merupakan hasil bagi satu dengan fungsi diferensial operator. Jadi yang ada di dalam kurung ini adalah hasil bagi satu dengan fungsi diferensial operator. Dengan catatan bahwa A0-nya tidak boleh sama dengan 0, A0-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk menghentikannya kapan ya? Kan nanti kalau dibagi mesti jarang sekali, jarang sekali habis gitu. Artinya mesti ada sisa. Ya toh, karena kita membagi satu dengan FD. Menghentikannya ketika nanti begitu hasil baginya itu kita kalikan dengan persamaan polinomialnya itu sudah menghasilkan bentuk 0. Itu baru kita hentikan gitu ya. Kalau belum 0 ya belum kita hentikan gitu ya. Sekarang kita lihat contoh berikut. Bentar ya. Jadi cara langkah penyelesaiannya, kita review sejenak. Kalau kita menyelesaikan YP ketika X-nya berbentuk eksponensial, maka kita punya 3 aturan yang kemarin. Dengan catatan bahwa D itu akan kita ganti dengan A untuk persamaan 1. Kalau yang 2 itu A-nya tidak bisa kita masukkan, maka kita pakai persamaan X pangkat N per N faktorial kali eksponensial AX, itu adalah hasilnya. Bentuk yang ketiga, ketika fungsi eksponensialnya itu dikalikan dengan F besar X, itu bentuk yang ketiga. Sementara kalau kita menyelesaikan YP untuk X yang berbentuk cos atau sin AX gitu, berbentuk cos AX atau sin AX, maka langkah penyelesaiannya jika kita tidak merubah cos AX atau sin AX menjadi persamaan eksponensial adalah wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Nah, tetapi kalau kita menyelesaikan itu ketika cos AX atau sin AX itu kita rubah menjadi bentuk eksponensial, maka cara mencarinya adalah dengan menggunakan aturan eksponensial, ya tidak.
Dengan catatan apa? Kalau nanti dikembalikan lagi, kalau Q-nya berbentuk cos AX, maka kita menyelesaikannya yang kita pilih adalah bentuk realnya. Kalau soal kita Q-X itu berbentuk sin AX, maka yang kita pilih adalah bentuk imajiner dari YP yang sudah kita tentukan. Gitu ya, kemarin masih ingat ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya ketika Q-X-nya itu adalah berbentuk persamaan polinomial. Untuk mencari YP-nya, kita membagi satu dengan fungsi D, ya toh. Kita membagi satu dengan fungsi D. Baik, sekarang kita lihat. Karena ini sudah minggu ke-6, minggu ke-7, pertemuan terakhir kita kuis ya. Pertemuan terakhir kita kuis. Nanti ada tugas, minggu depan juga ada tugas 1 kali lagi. Nah, ini kita lihat soal berikut. Oh, ini 12-an ya. Baik, kita lihat soal nomor 11 berikut. Ketika kita punya fungsi D kuadrat plus 4D plus 3 kali Y, itu adalah sama dengan X kuadrat minus 3X. Maka X kuadrat minus 3X adalah fungsi polinomial. X kuadrat minus 3X ini adalah fungsi polinomial. Karena ini PD-nya adalah PD tidak homogen, maka jelas penyelesaiannya adalah Y sama dengan YC plus YP, ya tidak. Karena PD kita adalah PD tidak homogen, maka jelas penyelesaian kita adalah merupakan bentuk Y sama dengan YC plus YP. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk yang seperti ini, maka persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat plus 4M plus 3 sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah itu, M kuadrat plus 4M plus 3 itu adalah sama dengan 0. Langkah berikutnya apa? Mencari akar persamaan karakteristik. Maka kita mendapatkan M1-nya adalah negatif 3 dan M2-nya adalah negatif 1. Betul ya? Karena kita bisa merubah persamaan karakteristik kita adalah M plus 3 kali M plus 1. Maka M1-nya adalah negatif 3, M2-nya adalah negatif 1, atau dibolak-balik monggo. Negatif 1 untuk M1, negatif 3 untuk M2, boleh. Ya, atau dibolak-balik boleh. Akibatnya apa? Maka YC kita itu adalah menjadi, kalau M1-nya adalah negatif 3, M2-nya adalah negatif 1, maka YC-nya adalah sama dengan apa? C1 eksponensial negatif 3X plus C2 eksponensial negatif X. YC kita adalah itu. Nah, sekarang YP. YP kita adalah Q-nya berbentuk persamaan polinomial. Fungsi diferensial operator kita apa? D kuadrat plus 4D plus 3. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membagi 1 dengan fungsi D atau membagi 1 dengan D kuadrat plus 4D plus 3. Ya tidak. Langkah pertama adalah itu. Nah, sekarang kita cari. Kita membagi 1 dengan D kuadrat plus 4D plus 3. Ini kan FD-nya. Caranya bagaimana? Kalau kita membagi 1 dengan ini, maka 1 kan harus habis. Ya tidak. Karena 1 itu adalah bilangan konstan, saya ulangi lagi, karena 1 adalah bilangan konstan, maka yang kita pilih untuk kita selesaikan adalah ini dulu, supaya habis. 3 habis dulu. Ya toh, maka kita cari pengalinya. Kenapa seperti itu? Kalau kita kemarin mencari apa? Yang PD apa yang kemarin waktu kita mencari penyelesaian dari waktu persamaan diferensial eksak ya, lupa ya, saya lupa materinya apa. Itu kan kita depan dulu.
Tapi kalau ini yang kita bagi adalah 1, maka 1 wajib habis dulu. Maka cara yang kita tempuh 3 ini ya harus berubah menjadi 1. Caranya bagaimana sekarang? Supaya 3 itu menjadi 1, karena 1 kan wajib habis ini, ya toh. Maka langkah yang kita lakukan itu adalah 1 kan harus habis dulu, maka kita harus mencari 3 ini, 3 kalikan sebuah bilangan, misal Z, itu wajib sama dengan 1. Kenapa 1? Karena kita kan akan menghabiskan ini, kan gitu. Maka Z-nya ketemu berapa? Z-nya adalah 1/3. Maka kita ketemu faktornya adalah 1/3. Ya toh? Maka kita selanjutnya bagaimana? Maka 1/3 kali 3 adalah 1, betul ya? 1/3 kali 4D adalah 4D/3. Kemudian 1/3 kali D kuadrat, ya kan? Menjadi D²/3. Kita kurangkan sekarang. 1 kurangi 1, maka habis. 0 kurangi 4D/3, maka hasilnya adalah negatif 4D/3. Kemudian ini lagi 0 kurangi D²/3, maka hasilnya adalah negatif D²/3. Langkah selanjutnya bagaimana? Ini harus habis lagi, ya toh? Karena kan gitu cara membaginya. Maka supaya dia habis, ini saya taruh lagi ya, caranya sama lagi. Maka kita mencari 3 kali sebuah bilangan, ya harus sama dengan negatif 4/3 kali D. Maka Z yang kita cari berapa? Kan gitu. Z yang kita cari adalah negatif 4/9D. Nah, ketemu faktornya ini. Negatif 4/9 kali D. Kan gitu. Selanjutnya bagaimana? Kita kalikan dengan ini. Negatif 4D/9 kali 3. Ya kan? Maka menjadi berapa? Maka menjadi negatif 4D/3. Betul tidak? Selanjutnya negatif 4D/9 kali 4D. Maka menjadi negatif 16D² kali 9. Selanjutnya ini kali ini. Maka menjadi negatif 4D⁻³ kali 9. Selanjutnya bagaimana? Kan gitu. Ini kita kurangkan. Ini dan ini habis. Ya kan? Tinggal apa? Berarti negatif 1/3D² dikurangi dalam kurung negatif 16/9D². Ya tidak? Atau negatif 1/3 ditambah 16/9 kurung tutup kali D². Betul tidak? Seperti ini saya hapus dulu. Maka saya ulangi lagi menjadi apa yang ini dan dikurangi ini. Maka negatif 1/3 ditambah 16/9. Samakan penyebutnya, maka menjadi berapa? Negatif 3/9 ditambah 16/9. Maka menjadi berapa? Positif 13/9D². Menjadi ini. Nah, selanjutnya ini kan tidak ada D⁻3. Maka menjadi berapa? 0 dikurangi dalam kurung negatif 4/9 D⁻3. Maka menjadi berapa?
Nih, ini harusnya positif ya. Ini harusnya positif. Ini saya salah tulis. Ini harusnya salah tulis. Iya betul tidak? 0 dikurangi negatif dalam kurung negatif. Ini harusnya positif. Ini harusnya positif. Nah, sekarang kita harus menghabiskan lagi. Menghabiskan lagi 13 D kuadrat per 9. Ya ini kan harus habis lagi. Harus habis lagi ya. Ini saya hapus. Ini harus habis lagi. Caranya bagaimana? Maka 3 kali sebuah bilangan wajib sama dengan 13 per 9 kali D kuadrat. Maka bilangan yang kita cari Z-nya berapa? Z-nya adalah 13 per 9 kali 27. Nah, 13 per 9 kali 27. Ini kita dapat. Selanjutnya bagaimana? Maka 13D kuadrat per 27 kali 3. Maka menjadi berapa? 13 per 9 kali D kuadrat. Betul enggak? Kemudian ini kali ini 13 kali 4 berapa? 52 ya. 13 kali 4 berapa? 2. 1 berarti 52. Berarti berapa? Positif 52. 52 D pangkat 3 per 27, ya kan? Kemudian ini kali ini menjadi berapa? 13 per 27 kali berapa? D pangkat 4. Kalau ini tidak kita urus, tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Ingat, karena fungsi polinomial kita adalah X kuadrat. Ya tidak? Artinya apa? Maka di sini hanya cukup sampai derivatif kedua atau D kuadrat. Kenapa cukup sampai di sini kita mencari faktornya? Ingat, polinomial kita adalah pangkat 2. Maka kalau ini kita lanjutkan lagi, coba kalau kita cek di sini ya, supaya Anda paham. Kalau ini kita cek lagi, maka kalau ini kita tadi sudah cukup ya, ini kita kurangkan, maka ini dan ini habis. Kemudian berapa itu? Negatif 4 per 9 ditambah berapa itu? Menjadi negatif ya. Negatif toh ini kan positif, maka dikalikan negatif kan negatif. Maka menjadi berapa? 52 per 27. Maka menjadi berapa? Negatif 4 kali negatif 4 kali berapa itu? Negatif 4 kali 3. Maka menjadi negatif 12 dikurangi dengan negatif 52 per 27. Maka hasilnya menjadi berapa? Negatif 64 per 27 kali D pangkat 3. Yang ini tadi ada yang dikoreksi ya. Oh, ini positif ya tadi ya. Ini positif ya, berarti saya salah. Saya salah. Ini menjadi positif. Berarti menjadi berapa? 12 dikurangi berapa? 12 dikurangi 52, berarti negatif 40 ya. Negatif 40. Yang ini negatif berapa? Yang ini sisanya adalah negatif 13 per 27 kali D pangkat 4. Maka nanti kesimpulannya
Di sini akan kita peroleh faktor berapa? Ini 40. 3 kali sebuah bilangan, 3 kali sebuah bilangan, kita cari sekalian ya. 3 kali sebuah bilangan wajib sama dengan negatif 40 per 27 kali D pangkat 3. Maka menjadi berapa? 27 kali 3. Maka berapa? 3 kali 27 itu 91 ya. Sebentar. 27 kali 3. 1, 2. Ini 27 ya. Oh, 81. Ya toh, 27 kali 3. 7 kali 3 kan 21. Nyimpen 2. 2 kali 3, 6 tambah 2, 81. Maka faktor kita adalah Z kita menjadi berapa ketemunya? Negatif 40 per 81 D pangkat 3. Nah kan gitu. Sehingga hasil kita yang ini harusnya ada lagi berapa tadi? Negatif 40. Ini harusnya ada, saya tulis di atas ya. Negatif 40 per 81 D pangkat 3. Ini tidak perlu. Kenapa? Karena D pangkat 3 artinya kan turunan ketiga. Turunan ketiga dari X kuadrat min 3X berapa? 0. Betul tidak? Ngapain kita susah-susah sudah nyari-nyari gitu? Kalau tidak kepake. Maka kesimpulannya kita hasil baginya ya cukup D kuadrat saja. Karena berikutnya ini kan D pangkat 3. Berikutnya lagi nanti berapa? D pangkat 4. Kan tidak perlu, karena hasilnya menjadi 0, betul tidak? Maka yang kita pilih hanya ini, sepertiga minus 4D plus 13D kuadrat per 27. Kali, yang sisanya tidak perlu kita urus. Karena uang turunan ketiga aja sudah 0, apalagi dikalikan dengan sisanya, mubazir. Maka kita hanya ini, ya kan? Maka ini saya hapus aja ya, biar tidak ganggu. Maka ini hasil kita adalah ini, hasil bagi kita adalah ini. Angka berikutnya bagaimana? Maka kita mengalihkan 1/3 kali X kuadrat min 3X. Kemudian selanjutnya apa? Negatif 4D per 9 kali X kuadrat min 3X plus 13D kuadrat per 27 kali X kuadrat minus 3X. Kita olah sekarang. Kalau ada 4 negatif 4 per 9D kali X kuadrat min 3X. Ingat, D itu adalah diferensial operator. D itu kan D per DX. Maka kalau ada D kali X kuadrat minus X kali 3, maka turunan pertama dari X kuadrat berapa? Ya 2X. Turunan dari 3X berapa? Ya negatif 3. Betul tidak? Maka kita mendapatkan hasil ini. Betul toh? Nah sekarang yang ini. 13D kuadrat per 7. D kuadrat adalah turunan kedua. Turunan kedua dari X kuadrat min 3X, ini saya hapus. Saya mau mencari D kuadrat X kuadrat minus 3X. Ya toh,
Maka menjadi berapa? D kuadrat X kuadrat minus D kuadrat 3X. Hasilnya berapa? Turunan kedua dari X kuadrat. Turunan pertama 2X tadi. Kita turunkan lagi. Maka hasilnya ini adalah 2. Kemudian yang ini, turunan pertama dari 3X itu adalah 3. Maka turunan keduanya adalah 0. Maka kita mendapatkan bentuk ini. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Ini sepertiga X kuadrat. Ini sepertiga X kuadrat minus X plus, ini negatif ya, 8/9X positif berapa? 4/3, ya toh? Ini positif berapa lagi? 26/27. Ya kan? Maka menjadi berapa? X kuadrat per 3. Sekarang yang ini. Negatif X dikurangi 8/9X. Maka ini kan menjadi negatif 9X per 9 dikurangi 8/9. Betul tidak? Negatif 9 dikurangi 8. Maka menjadi berapa? Negatif 17/9 kali X. Kemudian yang ini. Berapa tadi? 4/3 ditambah 26/27. Maka ini kita samakan penyebutnya. Kita kalikan dengan 9. 4 kali 9 adalah 36. Ditambah berapa ini? 26. Ditambah 26. Maka hasilnya adalah 62/27. Itu ketemu YP-nya. Jadi langkahnya adalah seperti itu. Sehingga kita mendapatkan hasil bagaimana sekarang? Kita mendapatkan hasil Y itu adalah sama dengan YC plus YP. Sehingga YC-nya adalah ini, YP-nya adalah ini. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke soal berikutnya. Rasda sudah jelas, Rasda? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Karisma? Riz? Sudah jelas, Riz? Jelas. Alhamdulillah. Sukma jelas, Suk? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Berarti kita bisa masuk ke soal berikutnya ya? Boleh ya? Boleh ya? Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan, jelas, boleh ditanyakan. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Yaitu 2D kuadrat Y plus 3 kali Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 1. Persamaan kita adalah PD linier tingkat 2. Adalah persamaan polinomial. Sekarang berarti bentuk penyelesaiannya adalah Y sama dengan
YC plus YP. Nah, persamaan karakteristiknya bagaimana? 2M kuadrat plus 2M plus 3 sama dengan 0. Betul ya? Ini mencari akar persamaan karakteristik bisa kita lakukan dengan menggunakan persamaan ABC. Berarti negatif B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Negatif B-nya adalah negatif 2. Plus minus negatif 2 pangkat 2, maka 4. Negatif 4 kali A, A-nya 2. Kali C, C-nya 3. Per 2A. Berarti 2 kali 2, karena A-nya adalah 2. Negatif 2 per 4 adalah negatif setengah. Plus minus sekarang, ini 4 dikurangi 24 ya, 6 kali 4 kan 24. Berarti menjadi berapa? Ya toh, negatif 20. Maka kita bisa mengatakan akar negatif 20, akar negatif 20 itu kan sama dengan berapa? Berarti akar negatif 20 sama dengan akar negatif 1 kali akar 20. Betul tidak? Akar negatif 1 kan I. Ya kan? Akar 20 sama dengan akar 4 kali akar 5. Akar 4 adalah 2 kali akar 5. Padahal ini adalah dibagi dengan 4. Tadi kan dibagi dengan 4. Maka menjadi apa? 2 per 4 adalah setengah. Maka menjadi I per 2 kali akar 5. Maka M12 kita berapa jadinya? Negatif setengah plus minus setengah I akar 5. Ya tidak? B kita adalah akar 5 per 2. A kita negatif setengah. Maka YC kita adalah C1 cos akar 5 per 2X plus C2 sin akar 5 per 2X kali eksponensial negatif setengah X. Betul kan? Nah, sekarang kalau ada bentuk yang seperti itu, selanjutnya bagaimana? Kita mencari YP. Kita mencari YP. Untuk mencari YP, maka sekarang kita mau mencari YP. Ya kan? Kita mau mencari YP sekarang. YP kita tadi apa X-nya? Lupa saya. Bentar ya. Oh, X kita tadi adalah X kuadrat plus 2X min 1. FD kita berapa tadi? FD kita adalah 2D kuadrat plus 2D plus 3. Betul tidak? Maka untuk mencari YP-nya, kita perlu membagi 1 dengan FD. Ya toh? Mari kita lihat bersama-sama. 1 dibagi dengan FD. Karena yang kita habiskan 1, maka yang perlu kita habiskan di sini juga yang konstanta, yaitu 3. Sama ya, berarti 3 kali sebuah bilangan wajib sama dengan 1. Kenapa harus sama dengan 1? Karena 1 wajib habis. Betul tidak? Jadi 3 kali sebuah bilangan wajib 1. Kenapa seperti itu?
Kan 1 wajib habis, ya toh. Maka bilangan yang kita cari adalah sepertiga, betul tidak? Ini adalah sepertiga, ya. Ya toh. Sekarang kita kalikan sepertiga kali 3, ya 1. Sepertiga kali 2D, maka ya 2D per 3, betul tidak? Sepertiga kali 2D kuadrat, maka menjadi berapa? 2/3 D kuadrat, betul toh? Selanjutnya ini kita kurangkan. 1 dikurangi 1, ya habis. 0 dikurangi 2D per 3, ya negatif 2D per 3. 0 dikurangi 2/3 D kuadrat. Maka hasilnya menjadi berapa? Negatif 2/3 D kuadrat. Betul nggih? Langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita wajib menghabiskan ini. Ya kan? Kita wajib menghabiskan negatif 2D per 3. Berapa faktornya? Maka 3 kali sebuah bilangan wajib negatif 2D per 3. Maka bilangan yang kita cari berapa? Berarti negatif 2/9 kali D. Maka ketemu ini, ya kan? Ya. Selanjutnya bagaimana? Negatif 2D per 9 kali 3, maka menjadi berapa? Jadi negatif 2D per 9 kali 3, maka menjadi negatif 2/3. Ya toh 3/9 kan sepertiga. Maka menjadi negatif 2D per 3. Sekarang yang ini kali ini, maka menjadi negatif 4D kuadrat per 9. Betul ya? Ini kali ini, ya kan? Maka berapa? Negatif 4D kali D. Maka D, ini D kali D kuadrat ya. Maka menjadi negatif 4D pangkat 3 per 9. Kemudian kita kurangkan. Maka ini dan ini wajib habis, ya toh? Sekarang yang ini. Sebenarnya kita tidak perlu ngurus ini, enggak apa-apa. Masih ada, Deng, ini ada 2. Ini polinomialnya pangkat 2 kok. Maka kita butuh D kuadrat, ya toh? Ini baru wajib kita cari. Sekarang kita selesaikan. Negatif 2/3, negatif 2/3 ditambah 4/9. Ini kan D kuadrat ditambah 4/9. Betul tidak? Maka menjadi berapa? Negatif 6/9 ditambah 4/9. Maka hasilnya adalah negatif 2/9. Betul ya? Maka menjadi negatif 2/9 D kuadrat. Sekarang yang ini 0 dikurangi dalam kurung negatif 4D pangkat 3/9. Maka hasil pengurangannya adalah positif, yaitu 4D pangkat 3/9. Positif 4D pangkat 3/9. Maka hasilnya menjadi bagaimana? Ini belum selesai, karena kita baru sampai D. Kenapa belum selesai?
Karena polinomial kita berpangkat 2. Maka kita kan istilahnya masih belum 0. Kita menghentikannya begitu sudah 0 kan. Maka untuk mencari penyelesaian berikutnya, ini kita cari faktornya. Ini kan harus habis. Negatif 2D kuadrat per 9. Maka berapa? Maka faktor yang kita cari adalah negatif 2/27 kali D kuadrat. Ya kan? Kita tidak perlu ngurus bawahnya, enggak masalah. Anda stop sampai sini boleh ya. Stop sampai di sini boleh gitu. Karena kita tidak butuh data berikutnya. Ya toh, kalau soal mengerjakan itu waktu ujian kan terbatas ya. Kalau Anda mau mencari ya enggak apa-apa, silakan saja. Sampai di sini enggak masalah. Karena kita sudah dapat hasil pembagiannya, yaitu ini, kan gitu. Nah, berarti hasil bagi kita berapa? Tadi sudah tahu ya kenapa kita menghentikan sampai D kuadrat? Sudah tahu ya, kita kenapa yang kita cari menghentikan hasil pembagiannya sampai D kuadrat. Diva Anissa, Diva, Div. Iya, Bu. Sudah paham ya, Div? Kenapa kita menghentikan hanya sampai D kuadrat? Iya, Bu. Kira-kira kenapa, Div? Ayo, kenapa kita menghentikannya sampai D kuadrat, Div? Kenapa kita menghentikan pembagiannya cukup sampai D kuadrat gitu? Tidak perlu sampai D pangkat 3. Kenapa, Div? Tahu alasannya? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa kita menghentikan pembagiannya cukup sampai D kuadrat? Tidak perlu selanjutnya nanti kan ada D pangkat 3, ada D pangkat 4 dan seterusnya. Tapi itu kan tidak ada gunanya. Kalau Anda mau terus ya nggak masalah gitu. Tapi kalau Anda mau menghentikan sampai D kuadrat amat sangat boleh. Kenapa ya kita menghentikannya sampai D kuadrat? Ada yang bisa bantu jawab? Karena X-nya sampai pangkat 2. Betul sekali Rasda. Karena fungsi polinomial kita adalah berpangkat 2 yaitu X kuadrat. Kalau kita sampai D pangkat 3, turunan ketiga dari X kuadrat kan 0, betul tidak? Karena turunan ketiga dari X pangkat 2 itu kan 0. Sehingga di sini kita cukup sampai di sini, sampai D kuadrat. Sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa dipahami ya? Bintang? Sudah, Ibu. Ya, saya ulangi Bintang. Kenapa ini kita menghentikannya sampai D kuadrat, Bin? Karena fungsinya bentuk polinomial bentuk 2, Bu. Pinter banget kamu ya, 100. Berarti sudah paham ya, Bin? Sudah, Ibu. Berarti sekarang maka hasil kita menjadi 1/3 minus 2/9D minus 2D kuadrat per 27 kali X kuadrat plus 2X min 1. Itu ya. Selanjutnya bagaimana? Kita mengalihkan 1/3 kali X kuadrat plus 2X min 1. Ini kan. Selanjutnya bagaimana lagi? Maka kita mengalihkan negatif 2D/9 kali X kuadrat plus 2X min 1. Betul tidak? Selanjutnya bagaimana? Itu apa itu? Negatif 2/27 kali D kuadrat kali X kuadrat plus 2X min 1. Loh, coba Wi. Unmute dulu. Sokowi. Gak apa-apa. Baik, sehingga hasilnya menjadi bagaimana? Yang ini adalah ini.
Sementara negatif 2D kali 9 hasilnya adalah negatif 2/9 kali turunan pertama ini. Turunan pertamanya apa? 2X plus 2. Betul ya? Selanjutnya ini. Selanjutnya adalah ini. Ini harusnya adalah negatif ya. Saya yang salah tulis. Ya toh, saya koreksi ya. Ini adalah negatif. Betul ya? Ini negatif 2 aduh, saya nulis pakai ini tuh butuh ketelatenan tingkat dewa ya. Negatif 2/27 kali turunan kedua. Turunan kedua dari X kuadrat plus 2X min 1 berapa? Turunan keduanya? Ya 2. Betul tidak? Maka hasilnya ini harusnya negatif. Negatif berapa jadinya ini harusnya? Negatif 4/27. Ya toh, saya tulis. Nah, sekarang kita sederhanakan. Menjadi berapa? Ini saya hapus dulu ya, biar tidak oret-oretan. Ini adalah tadi negatif ya. Sekarang kita koreksi bersama-sama. Sepertiga X kuadrat, betul. Kemudian 2/3, 2/3, ada yang X mana? Ini negatif 4/9. Maka menjadi berapa? 6/9 dikurangi 4/9. Maka hasilnya adalah 2/9X. Ini betul. Nah, sekarang yang ini. Negatif sepertiga. Negatif sepertiga, nggih. Negatif sepertiga. Ditambah, dikurang ya ini. Negatif 4/9. Tadi ini adalah negatif ya. Maka berapa itu? Negatif 4/27. Negatif 4/27. Kita samakan penyebutnya menjadi per 27 ya. Nah, maka yang ini perlu dikalikan dengan 9. Maka menjadi berapa? Negatif 9. Yang ini perlu kalikan 3. Maka negatif 12 dikurangi 4. Berarti berapa? Negatif 9 sama negatif berapa ini? Negatif 12, negatif 11. Dikurangi 4, negatif 25. Ini negatif 9 sama negatif 12, negatif 21 ya. Negatif 21 dikurangi 4, berarti negatif 25/27. Yang ini hanya salah tulis saja. Hasil kita sudah betul. Yes, ini betul. X kuadrat per 3 plus 2X/9 negatif 25/27. Ini aja yang salah tulis. Baik. Sekarang YP kita adalah ini. X kuadrat plus X kuadrat per 3 plus 2X/9 negatif 25/27. Maka hasilnya adalah ini. Nah, sekarang berarti bentuk penyelesaian kita bagaimana? Kan gitu nggih. Bentuk penyelesaian kita bagaimana? Ya toh, maka Y sama dengan YC plus YP. Ya toh, maka hasilnya bagaimana? Ya ini tadi tinggal kita masukkan. Sampai di sini sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, kita bergerak ke soal 13. Ini soal terakhir untuk PD kita ya.
ada tugas nanti Anda kumpulkan besok hari apa enaknya? Besok hari Selasa. Besok hari Selasa ya. Besok hari Selasa atau Senin. Selasa apa Senin? Selasa atau Senin, wis terserah lah, pokoknya Selasa wis gitu. Selasa ya, nggak apa-apa wis, aku manut. Baik, sekarang kita ke soal 13. Ke soal 13. Kita punya fungsi berbentuk seperti ini. D pangkat 4. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Saya sengaja menjelaskannya super pelan ya. Supaya Anda paham, super lambat, ya nggak apa-apa. Yang penting Anda paham. Itu adalah tujuannya, supaya Anda bisa memahami. Baik, sekarang kita punya soal D pangkat 4 plus 2D pangkat 3 minus 3D kuadrat kali Y sama dengan QE kita itu adalah campuran. Ada fungsi polinomial, ada fungsi eksponensial, ada fungsi sin X. Jadi, QE kita adalah campuran. Kalau QE kita, ini cara mencari, berarti istilahnya, QE kita ini ada 3. Ada Q1, ada Q2, ada Q3. Ya tidak? Yang ini pakai aturan polinomial. Ini untuk mencari YP-nya, kita pakai aturan eksponensial. Pakai 3 cara tadi. Yang ini kita pakai aturan sin atau cos. Kalau Anda tidak merubah sin menjadi bentuk eksponensial, maka Anda menggunakan 6 aturan. Yang wajib apa? Masih ingat? Kalau tidak merubah sin menjadi fungsi eksponensial, maka kita wajib memunculkan apa? Ada yang ingat? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Halo? Kalau ada QE kita berbentuk sin gini ya, kita mau menyelesaikan tidak merubahnya menjadi fungsi eksponensial. Maka untuk mencari YP-nya kita pakai aturan yang 6, ada yang 6 kemarin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tinggal pilih mana yang cocok. Nah, kalau kita menggunakan aturan yang 6, wajib memunculkan apa, Anwar? Bilkis. Bimo Aryo. Bimo. Anda tidak wajib on cam ya, tapi paham itu wajib. Tidak wajib on cam, tapi paham itu wajib. Kalau kurang paham, ayo Mar. Ya alhamdulillah Anda muncul. Sehat Mar. Sehat Mar. Sehat Bu. Panggilanmu siapa? Baim. Anwar. Oh, panggilannya Anwar. Baik. Anwar nggak apa-apa, Ibrahim nggak apa-apa. Anwar aja, gitu ya. Kalau Baim ya nggak apa-apa ya. Iya. Nah, War, berarti ini ada wajib memunculkan apa, War? D kuadrat. Kalau tidak merubah, memunculkan apa, War? D kuadrat. Pinter banget, memunculkan D kuadrat. Jadi kalau kita tidak merubah fungsi sin atau cos menjadi bentuk eksponensial, maka kita menggunakan 6 aturan tadi, 6 aturan sin cos itu. Kalau menggunakan 6 aturan, maka wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Itu kata kunci, hukumnya wajib. Nah, sekarang kita mau mencari YC-nya dulu.
4M plus 2M pangkat 3 minus 3M kuadrat sama dengan 0. Persamaan karakteristik kita itu dapat dirubah menjadi bentuk ini. M kuadrat kali M plus 3 kali M min 3 sama dengan 0. Maka M12 kita apa kalau persamaan karakteristiknya seperti ini? M12-nya berapa? Jesio. Saya tuh dari kemarin penasaran dengan Jesio ya. Jesio. Saya nggak ngabsen loh ya, kan wajib. Kalau saya kepengen mendengar suara Anda kan bentuk kekangenan saya ke kalian gitu ya. Ya toh, saya kangen dengan kalian gitu walaupun kita jauh di posisi, tapi dekat di hati kok. Anda selalu saya ingat. Makanya saya kepengen mendengar. Ayo Jesio. Jeremia. Panggilannya siapa? Mia. Jessica. Jess. Waduh, ini saya ditinggalin pasar nih. Miftahul. Iya, Bu. Ya Jessica, ayo Siagian, betul. Ayo Jess. Alhamdulillah. Ayo Jess, berarti M12 kita berapa Jess? Kalau persamaan karakteristik kita adalah ini, gitu ya. Maka M12 kita berapa Jess? Ini kan M kuadrat, iya tidak? Maka M12-nya berapa Jess? M1-nya 0, M2-nya juga 0. Ya tidak, kalau bentuk persamaan karakteristik kita adalah ini. M3-nya berapa? M3 kita berapa? Negatif 3. M4 kita berapa? Positif 1. Maka di sini ada akar rangkap, yaitu M1 dan M2. M1 dan M2 itu adalah akar rangkap, yaitu 0. Sehingga bentuk penyelesaian dari PD homogennya apa? Yang M1, M2 sama dengan 0. Wah Mbak tenan nyampe nong ini kudu butuh tenaga dalam, Masya Allah. Aku ditinggal di pasar. Aduh, jangan nakal-nakal arek-arek iki. Ya bener ternyata petunjuk juga gitu. Pada ditinggal anak-anak ke pasar. Aduh, iki jangan nakal-nakal ya. Iya toh. Enggak apa-apa ya, wis. Ayo, tapi wajib paham ya. Saya jangan ditinggal ning pasar. Waduh, boleh apa? Nasi uduk, ya toh. Nasi uduk apa kalau di Jogja nasi gudeg ya pagi-pagi. Kalau di Jogja pagi-pagi makan gudeg itu enak banget ya, anget-anget. Waduh, lauknya apa? Ayam suwir. Waduh, wah, ada sambal kreceknya. Waduh. Yang katanya kalau orang yang luar Jawa, saya dulu pernah punya teman dari Aceh gitu ya. Katanya kalau makan gudeg katanya kolak nangka bilangnya. Waduh, padahal enggak ya. Enak banget ya gudeg. Tapi orang Sumatera tidak begitu suka karena katanya terlalu manis. Ada tipnya. Kan makanya tidak boleh dipisah, harus ada sambal kreceknya itu ya dicampur dengan yang lain sehingga tidak manis banget. Kalau hanya makan gudegnya toh ya manis gitu ya. Kan kemarin kayaknya ada yang di luar Jawa ya. Katanya teman-teman saya yang dari Aceh dulu, aduh Mbak seperti makan kolak nangka katanya. Tapi enggak kok. Kalau makannya diramka, itu tip ya, tip dari orang Jogja ya, dari orang Jogja makan gudeg. Itu makannya, Rasda orang mana Ras? Aku Tasik, Bu, Jawa Barat. Oh, sudah pernah makan gudeg toh? Iya, Bu, manis banget. Oh, tipnya gitu, Res. Makanya harus dicampur dengan sambal krecek dan teman-temannya. Jangan dipisah. Iya, tidak. Itu tipnya. Waduh, pagi-pagi
ngomongin makanan ya. Padahal saya suka banget dengan gudeg ya, lauknya bisa ayam suwir atau telur apa itu yang coklat itu namanya telur apa. Saya sebenarnya juga bukan orang Jogja asli, enggak, saya juga bukan orang Jogja asli. Tapi karena lama hidup di Jogja, lama-lama jadi suka gudeg juga ya. Nah, Anda besok yang di luar Jawa yang akan datang ke Jogja, nanti kan lama-lama juga akan terbiasa makan gudeg kalau suka ya toh. Masalah selera itu kan memang beda-beda. Nah, baik yuk kita ulangi lagi. Pagi-pagi kok makan apa ngomongin makanan ya. Udah pada sarapan belum ya? Ini mestinya udah 10:30 ya, mau 10:30. Kalau kayaknya dibilang sarapan udah sedikit telat ya. Tapi menurut saya daripada makan pagi, makan siang, makan malam, yang wajib itu harus sebenarnya malah makan pagi. Karena itu menjadi sumber energi untuk kita melakukan aktivitas. Iya tidak. Justru makan berat itu sebaiknya di mana ya? Makan berat. Istilahnya makan 4 sehat 5 sempurna itu kayaknya menurut saya malah justru dimakan pagi ya. Karena untuk 4 sehat 5 sempurna justru makan pagi. Kalau malam itu wah dengan nasi karbohidrat yang sepiring itu waduh tinggal untuk tidur aja itu. Kalau pagi wajib ya kalian semua wajib sarapan ya biar tubuhnya sehat untuk sumber energi. Baik yuk kita lanjutkan. Semoga sudah pada sarapan ya, pagi-pagi ngerembuk makanan ya nggak apa-apa lah. Nah maka YC kita adalah C1 plus C2X plus C3 eksponensial negatif 3X plus C4 eksponensial X. Betul tidak? Itu adalah YC kita. Sekarang kita mau mencari YP. YP kita ada QX-nya yang bervariasi. Ada polinomial, eksponensial, dan sin X. Ya toh, berarti QX-nya ada 3 tipe penyelesaian. Masing-masing butuh trik yang berbeda. Nah, sekarang yang bentuk pertama dulu, fungsi polinomial. Maka kita rubah bentuknya menjadi seperti ini ya. Seper D kuadrat kali seper D kuadrat plus 2D min 3 kali berapa? X kuadrat. Plus 3 eksponensial 2X per berapa ya? D kuadrat kali D kuadrat plus 2D min 3. Betul tidak? Plus 4D sin X per D kuadrat kali D kuadrat per 2D min 3. Kalau yang ini, bentuk yang ini, YP yang ini, dan YP yang ini, Anda sudah jago ya, sudah expert. Bukan expired loh ya, tapi expert. Ini Anda sudah expert, bukan expired. Betul ya? Anda sudah expert karena sudah kita pelajari kemarin. Bukan expired loh, saya nggak salah ngomong, benar saya sudah bilang expert. Ini Anda sudah jago gitu, Anda sudah masternya. Untuk menyelesaikan ini sudah mudah membalikkan tangan, ya tidak. Bukan expired loh ya, saya nggak salah ngomong kok, expert. Baik. Nah sekarang yang ini yang kita urus. Seper D kuadrat kali seper D per D kuadrat per 2D min 3 kali X kuadrat. Ini ada triknya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa loh ya. Hanya untuk kita aja ya. Ya baik. Cara mencari YP-nya yang bentuk ini. Ya. Untuk mencari ini. Anda membaginya yang dibagi 1 hanya dengan D kuadrat per 2D min 3. Supaya hasil pembagiannya sederhana. Jangan membagi 1 dengan D pangkat 4 minus 2D pangkat 3 minus 3D kuadrat. Susah nyarinya. Anda hanya butuh mencari membagi 1 dengan D kuadrat plus 2D min 3. Cara ini jauh lebih mudah daripada membagi 1 dengan D pangkat 4 plus 2D pangkat 3 minus 3D kuadrat. Itu butuh ketelitian tingkat dewa. Ya tidak. Coba dibuktikan. Nggak apa-apa walaupun hasilnya sama. Tapi ribet.
Maka triknya jangan bilang siapa-siapa lo ya. Hanya untuk kita aja ya, untuk kalangan terbatas. Kita membagi 1 dengan ini, ya toh. Maka hasilnya YP kita adalah ini, ya. Hasilnya adalah ini. Bentar. Kita menghasilkan bentuk ini. Yang ini kita kesampingkan dulu ya. Atau yang ini dulu. Yang ini dulu dan ini dulu ya. Nanti atau yang ini dulu aja lah. Tidak apa-apa karena ada di depan kok. Kita membagi 1 dengan D kuadrat plus 2D min 3. Seperti kuadratnya nanti nyusul. Seperti kuadratnya nanti nyusul. Kita kan dalam menyelesaikan soal itu kan perlu trik, perlu siasat. Ya tidak. Siasat yang kita pilih, janganlah siasat yang membuat kita pusing sendiri. Gitu. Membuat cara penyelesaiannya, habis itu kita bingung loh. Terus ini piye gitu ya, tidak. Bagi yang tidak bisa berbahasa Jawa, nggak apa-apa ya, memang saya orang Jawa, jadi mesti saya selingi dengan bahasa Jawa. Supaya bahasa Jawa tidak punah. Bahasa daerah kita di Indonesia itu kan katanya ribuan ya, dan hampir banyak yang punah gitu. Sayang toh kekayaan kita, kekayaan negara, kekayaan bangsa itu kalau sampai punah itu kan sayang, iya tidak. Makanya saya itu berusaha untuk tetap kadang-kadang berbahasa Jawa. Gak apa-apa ya, karena saya orang Jawa kok. Kalau orang Aceh, kalau di sini jawab sedikit-sedikit dengan bahasa Aceh, dengan bahasa ibunya gitu, monggo-monggo mawon sambil kita belajar, ya toh. Baik, sekarang kita membagi 1 dengan D kuadrat plus 2D min 3. Langkahnya sama ya. Langkahnya sama. Jadi 1 dibagi dengan ini seperti langkah kita tadi. Ini tidak perlu kita bahas detail ya, karena sudah ada di sini. Kita memperoleh hasil berapa? Memperoleh hasil pembagiannya adalah negatif 1/3 minus 2D min 7D kuadrat per 27 kali X kuadrat. Ini adalah hasil baginya. Ya toh. Selanjutnya yang bentuk ini. Maka kita pakai aturan eksponensial. Kita bisa menggunakan aturan eksponensial bentuk pertama, yaitu mengganti D dengan A, ya toh. Kalau bentuk kita adalah D kuadrat kali D kuadrat plus 2D min 3, maka D-nya bisa diganti dengan A. A kita berapa? Kan gitu. A adalah konstanta di eksponensial. Berapa A kita? A kita adalah 2. A kita adalah 2. Maka D kuadrat menjadi 2 kuadrat plus D kuadrat, ya 2 kuadrat plus 2D. Maka 2 kali 2 min 3 plus 4 sin X. Ingat, karena kita tidak merubah sin X menjadi bentuk eksponensial, maka wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Maka D kuadratnya menjadi A kuadrat itu A kuadrat. D kuadrat sama dengan negatif A kuadrat. A kita 1. Maka menjadi D kuadrat ya negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2 kali negatif 1 pangkat 2 plus 2D min 3. Kalau ini belum bisa kita tentukan karena belum berbentuk D kuadrat. Maka hasil kita adalah negatif 1 kali negatif 1 plus 2D min 3. Ya toh. Maka menjadi bagaimana? Maka ini menjadi 2D min 4. 2D min 4 ya. 2D min 4. 2D-nya
2D min 4 disederhanakan. Dikeluarkan 2. Dikeluarkan negatif 2 karena ini ada negatif ya. Maka bentuk ini menjadi apa? Negatif 2 kali D min 2. 4 min 2 menjadi negatif 2. Betul tidak? Maka bentuk ini menjadi ini. Ya kan? Sementara bentuk yang ini tadi kita merubah D-nya menjadi A kita 2. Maka diperoleh bentuk ini 8 min 3 menjadi 5. Ya toh, 5 kali 4 adalah 20. Maka bentuk kita adalah ini. Sekarang yang ini yang kita urus. Yang ini yang belum kita urus, ya kan? Maka ini tinggal kita rubah. Kalau kita punya D kuadrat, kita punya D, ya. Saya kasih triknya ya. Kalau D itu adalah D per dx. Maka kalau kita punya seper D, itu adalah integral dx. Ya kan? Karena integral dx. Jadi kalau ada seper D, maka fungsi kita itu kita integralkan. Tapi kalau D kali fungsi, maka fungsi tersebut kita turunkan. Tapi kalau ada seper D, maka fungsi kita itu kita integralkan. Ya toh, ini kita punya fungsi diferensial operator seperti ini. D sama dengan D per dx. Maka kalau ada seper D, maka fungsi kita itu kita integralkan. Tapi kalau ada dx, fungsi kita turunkan. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Sudah bisa dipahami ya? Jadi kalau ada seper D kuadrat, maka fungsi kita itu kita integralkan 2 kali. Kalau ada D kuadrat, maka fungsi kita turunkan 2 kali, turunan kedua. Kalau ada seper D kuadrat, itu integralnya kemudian kita integralkan lagi. Tapi kalau ada D kuadrat, maka fungsi kita itu kita turunkan sampai turunan kedua. Kalau misal kita punya D pangkat 3 dari Y, gitu ya, maka Y ini kita turunkan sampai turunan ketiga. Tetapi kalau kita punya D pangkat 3 Y gini, artinya Y kita integralkan sampai 3 kali. Tinggal gitu. Jadi kalau D itu kita cari derivatifnya. Tapi kalau seper D yang kita cari adalah integralnya. Begitu ya. Apakah bisa dipahami? Kalau D, Y artinya fungsi kita Y-nya diturunkan. Tapi kalau seper D, Y, maka fungsi kita integralkan. Nah, kalau ada D kuadrat D, maka turunan kita adalah turunan kedua. Kalau seper D kuadrat D, maka fungsi kita integralkan sampai 2 kali. Kalau D pangkat 3 Y, artinya fungsi kita turunkan sampai turunan ketiga. Kalau seper D pangkat 3 Y, maka fungsi kita integralkan sampai integral ketiga. Begitu ya. Nah, kita kembali ke persamaan kita. Ini kita punya bentuk ini. Ya toh. Ini kali ini. Negatif sepertiga D kuadrat. Ini
kali 1/D kuadrat. Maka menjadi berapa? Negatif 2/9D. Ini kali ini. Maka menjadi berapa? Negatif 7/27. Karena D kuadratnya habis. Kali X kuadrat. Yang ini tadi sudah kita rembuk ya. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana? Ya kan? Selanjutnya bagaimana? Nah, sekarang ini kita kalikan 1 per 1. Negatif 1/3 D kuadrat kali X kuadrat. Betul tidak? Kali X kuadrat. Kemudian negatif 2/9D kali X kuadrat. Atau 2/9 X kuadrat. Ya toh? Nah, saya tulis dulu ya, karena ini sudah hasil integral. Negatif 7/27 saya tulis aja ya, supaya Anda tidak bingung. Supaya Anda tidak bingung ya, nanti kenapa seperti itu. Yang ini saya tulis. Negatif 1/3, D kuadrat. Atau langsung aja ya, gini-gini. Nulisnya biar nggak riweh. Berarti menjadi berapa? Negatif X kuadrat per 3D kuadrat. Ya kan? Negatif 2/9D kali X kuadrat. Yang ini negatif 7/27 X kuadrat. Nah, seperti yang sudah saya bilangkan tadi, kalau ada bentuk ini, maka bentuk ini adalah integralnya 2 kali. Maka menjadi berapa? Negatif 1/3 integral X kuadrat dx pangkat 2. Itu ya. Berarti berapa sekarang kalau kita jabarkan? Ya toh, sudah pahamkah? Negatif 1/3 integral X kuadrat dx pangkat 2. Nah, sekarang bentuk ini bisa kita tulis bagaimana? Negatif 1/3 integral ada X kuadratnya ya, dx kali dx. Integral X kuadrat berapa? Ya 1/3 X pangkat 3. Maka karena ini baru diintegralkan pertama, ya hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3. Ya tidak. Sementara bentuk yang ini adalah ini tadi. Ya tidak. Berarti X kuadrat kita integralkan 1 kali. Hasil integralnya berapa? 1/3 X pangkat 3. Nah, kita mendapatkan bentuk ini. Kemudian yang ini adalah ini. Bisa dipahamikah? Nah, sekarang X pangkat 3/3 kita integralkan lagi. Ya toh, karena butuh integral 2 kali. Karena 1/D kuadrat. Nah, integral X pangkat 3/3 dx. Berarti berapa? 1/3 kali 1/4 X pangkat 4. Jadi berapa? X pangkat 4 per 12. Kali tadi karena ada negatif 1/3, maka menjadi negatif 1/3. Yang ini adalah ini. Ya toh? Apakah bisa dipahami? Ayo. Gak boleh tidur loh ya, saya jangan ditinggal tidur, apalagi ditinggal ke pasar. Wow, masa aku ditinggal belanja. Ya toh? Baik.
Jadi kesimpulannya kalau D kuadrat artinya fungsi kita turunkan 2 kali. Kalau 1/4 D kuadrat berarti fungsi kita integralkan sebanyak 2 kali. Begitu ya Ras? Rasda bisa dipahami ya Ras? Bisa ya Ras? Alhamdulillah. Fariha. Paham nggak Farih? Paham nggak Ri? Paham ya Ri? Kalau nggak, kayaknya kamu ngangguk toh, berarti ngangguk artinya ya gitu ya. Semoga saya berharap Anda nggak bingung. Kata Bu Nurmi, katanya mau ngangguk toh, iya toh. Tapi kayaknya wajahmu wajah sudah jelas kok, iya toh. Bahasa tubuh kan kelihatan. Ya toh, saya menganggap kamu sudah jelas karena kayaknya wajahmu sudah cerah ceria kok Ri. Wajahmu walaupun di sini kelihatan enggak begitu, tapi wajahmu sudah auranya itu ada aura positif. Ya toh Ras? Baik. Sekarang enggak apa-apa ya. Saya yakin Anda mesti semua paham. Nah, sekarang yang ini tadi sudah kelar. Tinggal yang ini, negatif 2 sin D min 2. Ya kan? Negatif 2 sin D. Kan kemarin kalau ada fungsi sin atau cos, mau kita cari YP-nya. Kalau tidak sin atau cos, dirubah menjadi bentuk apa? Bentuk eksponensial, kan wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Ya kan? Ya Ras. Betul tidak Ras? Ya Sigma. Betul atau Sukma? Betul ya Umi? Betul ya? Nah, supaya memunculkan bentuk D kuadrat, maka kita kali dengan sekawannya. Maka D kuadrat kita kalikan dengan D plus 2. Karena penyebutnya dikalikan D plus 2, maka pembilang juga dikalikan dengan D plus 2. Maka menjadi apa? Negatif 2 kali D plus 2 sin X. Yang ini D min 2 kali D plus 2. Maka menjadi berapa? D kuadrat negatif 4. Betul nggih? Nah, sekarang yang ini kita sederhanakan. Negatif X pangkat 4 per 36. Karena 3 kali 12. Yang ini negatif 2 per 27 X pangkat 3. Negatif 7 per 27 X kuadrat. Yang ini tadi kan sudah kelar. Sekarang yang ini. D kuadratnya kan diganti A dalam sin. A-nya di dalam sin berapa? 1. Maka D kuadrat diganti dengan negatif 1. Negatif 1 dikurangi 4. Negatif 5. Negatif, maka di sini menjadi positif. Maka menjadi 2/5. D kali sin X. Turunan ini, D sin X artinya sin diapakan? Kalau ada D sin X, berarti sinnya diapakan? Halo? Apa Rasda? Diturunkan bukan Bu? Pinter, diturunkan toh. Berarti ini adalah D sin X, berarti sin diturunkan. Ditambah 2 sin X. Turunan sin adalah cos. Berarti turunan sin X, ya cos X plus 2 sin X per 5. Ya toh, berarti YP kita ya ini. Nah, berarti penyelesaian kita adalah ini. Y sama dengan YC plus YP. Sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu. Alhamdulillah. Baik, ini soal nomor 14. Ini soal kita yang khas. Soal ini perlu strategi, soal nomor 14.
Qx-nya adalah bentuk polinomial dikalikan cos X. Ini perlu strategi. Kalau ada Qx yang berbentuk seperti ini, maka supaya bisa kita selesaikan, cos X-nya wajib dirubah menjadi bentuk eksponensial. Saya ulangi lagi. Qx kita adalah X cos X. Maka kalau kita punya soal yang seperti ini, maka cos X wajib dirubah menjadi bentuk eksponensial. Nggak bisa kalau nggak dirubah ini. Baik, sekarang kita cari YC-nya dulu. YC kita, persamaan karakteristiknya bagaimana? Persamaan karakteristik kita adalah M kuadrat plus 9 sama dengan 0. Maka M kuadrat sama dengan negatif 9. Maka M kuadrat sama dengan berapa? Negatif 1 kali 9. Negatif 1 adalah I kuadrat kali 9. Maka M12 kita adalah sama dengan positif negatif 3I. Karena ini diakarkan. Maka M12 kita adalah positif negatif 3I. Sehingga YC kita bagaimana? YC kita adalah C1 cos 3X plus C2 sin 3X. YC kita adalah itu. YC kita ketemu. Nah, sekarang kita sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Aduh, saya sampai teriak-teriak. Apa? YC kita adalah plus minus 3I. Maka bentuk kita adalah ini. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk yang seperti ini, maka YC kita didapat ini. Baik. Selanjutnya sekarang. YC kita adalah itu. Berarti ini tadi sudah kita bahas. YC kita adalah C1 cos 3X plus C2 sin 3X. Nah, sekarang kita mau mencari YP-nya. Kita mencari YP-nya. Kalau ada fungsi polinomial, kalikan fungsi cos atau sin. Maka untuk mencari YP-nya, cos X-nya atau sin X-nya wajib dirubah menjadi bentuk polinomial supaya bisa diselesaikan. Karena kita bisa menggunakan aturan dari bentuk eksponensial, bentuk yang ketiga, yaitu dikalikan dengan F besar X, ya tidak? Masih ingat kan? Bentuk ketiga. Bentuk ketiga. Bentuk ketiga. Nah. Bentuk kita adalah ini. Nah, bentuk ketiga kita. Nah, ini supaya kita bisa menyelesaikan dengan bentuk ini. Saya ulangi lagi. Kalau Qx kita adalah perkalian polinomial dengan cos X atau sin X, saya ulangi lagi, maka cos atau sin wajib dirubah menjadi bentuk polinomial. Bentuk apa? Eksponensial.
supaya kita bisa menggunakan aturan ini, nomor 3 ini. Kalau kita menggunakan aturan kita yang nomor 3, maka hasilnya apa? Ya D plus A. Kalau aturan yang pertama kan D diganti dengan A. Tapi kalau bentuk yang ketiga, karena ada fungsi X kita, maka adalah D plus 3. Ya tidak. Nah, sekarang kita kembali ke soal kita tadi. Sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa dipahami ya? Umi paham nggak, Mum? You are now unmuted. Paham nggak, You are now muted. Paham nggak, Semoga paham. Sukma, paham nggak, Suk? Paham, Bu. Paham, baik. Berarti saya ulangi lagi. Kalau kita ada Qx berbentuk polinomial dikalikan dengan cos atau sin, maka bentuk penyelesaiannya cos atau sin wajib dirubah menjadi bentuk apa tadi? Cos atau sin wajib dirubah menjadi bentuk apa? Eksponensial. Supaya kita bisa menggunakan aturan yang ketiga tadi. Aturan yang ketiga ini. Kalau enggak itu enggak bisa kita menyelesaikan. Nah, sekarang kita kembali ke soal kita. Nah, sekarang ini. Nah, sekarang berarti cos X kita rubah menjadi bentuk eksponensial dengan aturan Euler. Maka cos X atau sin X hasilnya kalau dirubah menjadi bentuk eksponensial adalah eksponensial IX. Iya kan? Sesuai dengan hukum Euler, dengan persamaan Euler. Maka kalau ada cos X atau sin X dirubah menjadi eksponensial, ya sama dengan eksponensial IX. Selanjutnya bagaimana penyelesaiannya? Kita menggunakan aturan ketiga dari bentuk eksponensial, yaitu ada fungsi X besar. Maka D-nya kita koreksi menjadi D plus A. A kita berapa? Kan gitu. A kita adalah I di eksponensial. Nah, selanjutnya persamaan kita menjadi bagaimana? Eksponensial IX. Bentar ya. Maka eksponensial IX. Maka D kuadratnya diganti D plus I kuadrat. Karena aturan ketiga, D plus A. Maka menjadi D plus I kuadrat. A-nya kan I. Nah, berarti plus 9. Persamaan kita adalah ini eksponensial IX kali X per D plus I kuadrat plus 9. Karena kita menggunakan aturan ketiga. Selanjutnya bagaimana? Ini kita untuk memudahkan penyelesaian kita, ini kita taruh di depan. Ya tahu kan kemarin saya selalu mengingatkan itu supaya kita mudah ngeceknya. Saya kalau koreksi juga mudah. Oh berarti kalau sudah di depan artinya D itu sudah ditambah dengan A sesuai dengan aturan ketiga bentuk eksponensial. Untuk memudahkan koreksi Anda. Nah, maka persamaan kita menjadi eksponensial IX kali X per D plus I kuadrat plus 9. D plus I kuadrat sama dengan berapa? D kuadrat plus 2ID min 1. Karena I kuadrat kan negatif 1. Negatif 1 plus 9. Sehingga persamaan kita menjadi
eksponensial IX kali X per D kuadrat plus 2 plus 8. Bentuknya adalah ini. Nah, selanjutnya penyelesaiannya bagaimana? Kita membagi 1 FD. FD adalah ini. FD-nya adalah ini. D kuadrat plus 2ID plus 8. Hasilnya adalah ini. Langkahnya sama. Langkahnya sama. Maka 1 dibagi ini 1 kan wajib habis. Cara mencari faktornya bagaimana? Maka 8 kali sebuah bilangan ya harus sama dengan 1. Ketemunya berapa? Ya 1/8. Ya kan? 1/8 kali 8 berapa? 1. 1/8 kali 2ID berapa jadinya? Berarti positif 1/4 ID. Ini kali ini. D kuadrat per 8. Kita kurangkan. Ini dikurangi ini habis. Tinggal apa? Berarti 0 dikurangi ID per 4. Maka menjadi berapa? Negatif ID per 4. Selanjutnya bagaimana? 0 dikurangi D kuadrat per 8. Hasilnya berapa? Negatif D kuadrat per 8. Ya tidak. Ingat fungsi polinomial kita berpangkat 1 ya. Sehingga kita cukup hanya memperoleh D saja. Ya tidak. Cukup memperoleh D saja, nggak perlu D kuadrat, karena hasil turunan dari polinomial berpangkat 1, turunan keduanya jelas 0. Iya kan? Maka sekarang kita mau menghabiskan ini. Negatif ID per 4. Maka 8 kali sebuah bilangan wajib sama. Dengan saya tulis saja ya. Saya tulis saja. Berarti negatif 8 kali sebuah bilangan sama dengan DI per 4. Maka bilangan yang kita cari berapa? Berarti negatif DI per 4 kali 8 berapa? 32. Maka kita mendapatkan bentuk ini. Kita mendapatkan bentuk ini. Sehingga kalau ini kita dapatkan, maka ini sebenarnya ini nggak usah dicari, nggak masalah, karena kita sudah dapat hasil baginya. Kita sudah dapat hasil baginya. Sebenarnya nggak sampai di sini pun nggak apa-apa, karena kita sudah dapat hasil baginya. Sampai di sini aja sudah cukup, nggak perlu sampai ke bawah. Akibatnya apa? Maka kita mendapatkan bentuk tadi kita kan ini. Nah, eksponensial IX kali X per D kuadrat plus 2ID plus 8. Ya kan? Maka hasilnya berapa? Ini tadi. Hasil baginya adalah 1/8 kali ID per 32 kali X. Ya toh? Nah, sekarang penyelesaian kita bagaimana? Maka kita cari 1/8 kali X. Maka hasilnya ini. ID per 32. Yang kita turunkan adalah X. Turunan pertama. Turunan pertama X berapa? 1. Iya kan? Turunan X kita turunkan terhadap X. Turunannya turunan pertama. Maka 1. Maka hasilnya berapa? Negatif I per 32. Ya tidak. Sampai di sini belum kelar. Karena fungsi kita tadi adalah apa? Cos atau sin? Lupa saya.
Soal kita tadi cos atau sin, saya lupa. Soal kita adalah cos. Karena soal kita adalah cos, maka YP yang kita pilih adalah bentuk realnya, bukan bentuk imajiner. Kita kembalikan lagi gitu. Ya, soal kita kan bukan dalam bentuk bilangan kompleks, dalam bentuk bilangan imajiner, tidak, tapi dalam bentuk cos X. Maka eksponensial kita, eksponensial IX, harus dirubah menjadi dengan menggunakan persamaan Euler tadi. Maka menjadi apa? Eksponensial IX itu adalah cos X menurut persamaan Euler ya. Cos X plus I sin X. Maka menjadi kalikan ini 1/8X min I per 32. Persamaan ini sudah memenuhi. Yang kita nggak boleh itu adalah ketika ada bilangan kompleks itu di penyebut. Haram hukumnya. Ada bilangan kompleks di penyebut. Sementara yang ini, I kita itu ada di pembilang. Jadi sudah bisa kita selesaikan. Sudah bisa kita selesaikan. Yang tidak bisa kita selesaikan ketika bilangan kompleksnya itu ada di penyebut. I kita kan sudah ada di pembilang. Sehingga persamaan kita sudah bisa kita selesaikan. Ya kan? Sekarang tinggal kita pilih. Yang kita pilih bentuk real atau bentuk imajiner untuk mencari YP-nya. Ya kan? Karena soal kita adalah cos, maka penyelesaian yang kita pilih adalah bentuk realnya, bukan bentuk imajiner. Tapi seandainya soal kita adalah X kali sin X gitu, maka yang kita cari adalah bentuk imajiner, karena sin, ya toh masih ingat ya kemarin teorinya. Nah sekarang persamaan ini menjadi bagaimana? Nah cos X kali 1/8X, maka menjadi ini. Terus I sin X kali 1/8X, maka menjadi IX per 8. Yang ini sekarang I per 32 kali cos X, ya kan? Sekarang bentuk yang ini I sin X kali negatif I per 32. Ini kan menjadi I kuadrat. I kuadrat itu kan sama dengan negatif 1. Karena I adalah sama dengan akar negatif 1. Ya tidak. Maka kalau ada I kuadrat, dia sama dengan negatif 1. Berhubung ini negatif, kali negatif 1, maka menjadi positif. Menjadi positif ini. Nah, bentuk kita adalah menjadi positif sin X per 32. Nah, karena soal kita cos, maka yang kita pilih adalah bentuk real. Bentuk real itu yang bagaimana? Yang tidak ada bilangan kompleksnya. Sekarang kita cek, yang tidak ada bilangan kompleks, yang tidak ada I yang mana? Ini. Kemudian mana lagi? Ini. Maka jelas YP kita menjadi bagaimana? Ya, X kali cos X per 8 plus sin X per 32. Nah, sehingga penyelesaian akhir kita adalah ini. Ya, semoga sudah jelas ya. Saya menjelaskannya dengan kecepatan yang sangat lambat. Semoga bisa dipahami. Sukma, paham nggak, Suk? Paham ya, Suk? Anggukkan kepala atau lambaikan tangan. Wah, kayak uji nyali aja ya, lambaikan tangan. Oh, alhamdulillah. Ya, Ras, paham ya, Ras? Alhamdulillah, berarti penjelasan saya sudah bisa diterima. Fari, Fariha, paham nggak, Ri? Kalau paham anggukkan kepala ya, kalau nggak paham gelengkan. Pinter kamu, ya Allah, pinter banget, pinter banget. Umi. You are now unmuted. Paham nggak, Alhamdulillah, berarti penjelasannya sudah bisa diterima. Ya toh, jadi kalau ada QX kita berbentuk polinomial, kalikan sin atau cos, maka kita wajib
merubah apa? Cos atau sin kita menjadi persamaan apa tadi? Eksponensial. Kalau sudah dirubah menjadi persamaan eksponensial, maka untuk mencari YP-nya tinggal kita gunakan aturan ketiga ketika QX-nya berbentuk eksponensial. Yaitu dengan apa? Merubah D ditambah dengan A. Cuma itu toh. Ayo kita review sejenak. Kalau kita punya PD linear tingkat N yang tidak homogen dengan koefisien konstan, kalau mencari YC, Anda sudah expert ya, gampang banget. Memejamkan mata, melek aja udah kelar gitu istilahnya. Sekarang yang jadi masalah, ketika kita mencari YP, mencari penyelesaian khususnya, itu tergantung dari bentuk QX. Kalau kita menggunakan aturan apa tadi? Inverse operator atau kebalikan operator. Bentuk QX ada 3, berbentuk eksponensial, bentuk sin atau cos, kemudian yang terakhir adalah bentuk polinomial. Kalau kita kalau kita mencari YP dengan QX berbentuk eksponensial, maka kita menggunakan 3 aturan, ya tidak, D diganti A, atau aturan yang kedua, ketika apa? D min A, di mana A yang ada di eksponensial adalah A juga, maka kita menggunakan aturan yang kedua. Kemudian kita bisa menggunakan aturan yang ketiga, ketika apa? Bentuk eksponensialnya dikalikan dengan fungsi Fx. Maka kita perlu mengoreksi D plus A. Gitu ya. Baik. Sekarang kalau kita mau mencari penyelesaian YP dari QX berbentuk sin atau cos. Untuk menyelesaikan YP-nya, kemarin kan kita bisa dengan 3 cara ya, masih ingat kan? Pertama, dengan menggunakan metode inverse operator dengan integral yang panjang kemarin. Yang kedua, mencari YP-nya tidak perlu merubah cos atau sin. Kalau QX-nya tidak dirubah menjadi bentuk eksponensial, jadi ya kalau cos tetap cos, kalau sin tetap sin. Maka untuk mencari YP-nya, yang perlu dipenuhi syaratnya, wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Wes ngono tok. Nah, wes ngerti triknya mbok semudah membalikkan tangan. Nah, sekarang bentuk yang ketiga, kalau untuk mencari YP dari fungsi QX berbentuk cos atau sin, bisa kita selesaikan. QX yang berbentuk cos atau sin, kita rubah menjadi bentuk apa? Bentuk eksponensial. Ya tidak. Untuk merubah menjadi bentuk eksponensial, cos atau sin dengan apa? Persamaan Euler. Betul toh? Sehingga kalau kita merubah cos atau sin menjadi bentuk eksponensial, maka untuk mencari YP-nya kita menggunakan 3 aturan. Ya toh? Kalau tadi yang kedua, untuk mencari YP-nya, kalau QX-nya berbentuk cos atau sin, tidak dirubah menjadi bentuk eksponensial, kan tadi wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Maka aturan yang kita pakai ada 6 aturan yang kemarin sudah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal dipilih mana yang memenuhi. Kan gitu. Sekarang ketika QX-nya berbentuk polinomial, cara mencarinya bagaimana? Untuk mencari YP-nya adalah membagi 1 dengan fungsi D. Menghentikannya sampai apa? Tergantung dari pangkat di persamaan polinomialnya. Kalau polinomialnya berpangkat 3, ya kita cukup menghentikan pembagiannya 1 per FD. Ya sampai D pangkat 3, tidak perlu D pangkat 4. Kenapa? Karena kalau kita punya X pangkat 3, diturunkan sampai turunan keempat,
hasilnya kan 0. Percuma mubazir, tangan kita sudah capek gitu. Saya ngoreksinya juga puyeng gitu. Ana tulisannya akeh, apalagi tulisannya nak welek gitu. Wes beliur tenan. Apalagi kalau mengumpulkannya daring. Aduh, perlu energi tingkat dewa itu. Betul. Makanya sekarang saya kasih triknya gitu. Jadi kalau ada fungsi polinomial, kita cari YP-nya. Mencari hasil bagi 1 dengan FD tergantung dari fungsi polinomial yang kita selesaikan. Kalau fungsi polinomialnya berpangkat 5,